Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin bapak dan ibu serta teman-teman yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Muhammad Yunanda Ibnu Jamil untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan judul Pentingnya Menuntut Ilmu. Hadirin bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama hakiki yang memerintahkan penganutnya yang cerdas, pintar serta berilmu. Oleh karenanya Islam menjadikan perbuatan menuntut ilmu sebagai solusi dan kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, kakek-kakek maupun nenek-nenek mempunyai kewajiban menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya menuntut ilmu tidak ada batas dan masanya. Mulai dari sejak lahir sampai masuk liang lahat, dari bulan muda sampai bulan tua, dari matahari terbit sampai tenggelam, kapan saja, di mana saja kita wajib menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Teman-teman yang saya banggakan, perlu kita ingat teman-teman pentingnya ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu diibaratkan seperti cahaya, di mana seseorang tidak bisa berjalan di malam yang gelap gulita tanpa adanya cahaya. Betul apa betul? Begitupun orang tanpa ilmu tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hadirin bapak dan ibu Dewan Juri yang saya muliakan, dari ayat di atas terkandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam memerintahkan kita semua untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk belajar sepanjang masa. Kenapa? Karena suatu bangsa dan agama jangan pernah bermimpi untuk maju kalau kita tidak mau menuntut ilmu. Dan dalam menuntut ilmu perlu kita perhatikan adab-adabnya, terutama adab seorang murid terhadap gurunya, di mana dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, la yanalul ilma illa bita'zimil ustad. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan illa bita'zimil ustad, kecuali dengan menghargai ustadznya, kecuali dengan menghormati gurunya. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, alangkah indahnya kehidupan ini
Jikalau kita habiskan sepanjang masa kita habiskan sepanjang hidup kita untuk belajar menuntut ilmu, untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Imam Syafi'i berfatwa di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka haruslah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwasannya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dari Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Maka oleh karenanya mari sama-sama kapan saja, di mana saja kita harus senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan wasilah kita menuntut ilmu dapat menjadikan bangsa, agama dan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga membawa kebahagiaan, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.